Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nikade Clara Indrasari Pawitra, NIM 211011011 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu yang berjudul Teknologi Informasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu pendahuluan dari teknologi informasi. Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi ialah teknologi informasi yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia, terutama disebabkan oleh janji dan peluang bahwa teknologi mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pelayanan kesehatan yang dibarengi teknologi informasi dinilai sangat efektif dan efisien karena banyak pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, adapun pengertian dari teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung, meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tanggap atau response time yang lebih cepat akibat tekanan dari persaingan bisnis. Kemudian ada beberapa fungsi teknologi informasi. Fungsi yang pertama yaitu menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, kita akan lebih mudah mengolah file maupun data yang kita miliki. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain. Kemudian ada analisis atau analisis kondisi. Kemudian ada perhitungan, sintesis, segala bentuk data dan informasi. Kemudian fungsi yang keempat itu penyimpan atau storage. Fungsi teknologi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Contohnya misalnya kita sudah menyimpan data, tapi kita lupa di mana kita menyimpan datanya itu. Terus dengan adanya teknologi ini, kita bisa mudah menemukan data yang sudah kita simpan dengan memasukkan kata kuncinya gitu. Jadi teknologi ini sangat berguna sekali bagi kita. Kemudian fungsi yang keenam itu fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja, mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyaring satu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu
fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami, contohnya grafik dan tabel. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi, manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu peran teknologi informasi. Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi. Peran yang pertama yaitu sebagai fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping karena telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah tim infrastruktur. Kemudian yang kedua itu fungsi monitoring and control. Fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi planning and decision. Fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan penting. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi communication. Dalam era organisasi modern seperti sekarang ini, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Kemudian materi selanjutnya, peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Ada banyak sekali peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Di antaranya yang pertama, mencatat rekaman medis pasien secara elektronis. Kemudian yang kedua, untuk mencari informasi pasien. Dengan mengetikkan sepenggal nama, sistem informasi akan segera menyajikan informasi tentang pasien yang memenuhi kriteria pencarian. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi diterapkan pada peralatan medis, misalnya CT scan atau komputer tomografi. CT scan adalah peralatan yang mampu memotret bagian dalam tubuh seseorang tanpa harus dilakukan pembedahan. Jadi fungsi teknologi di sini sangat berguna banget di dunia kesehatan. Yang keempat, sistem berbasis kartu cerdas atau smart card dapat digunakan oleh petugas medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian yang kelima, penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien atau mencari letak penyakit. Kemudian yang keenam, dalam bidang jasa pelayanan kesehatan, teknologi informasi berguna untuk memberikan pelayanan secara terpadu dari pendaftaran pasien sampai kepada sistem penagihan yang bisa dilihat melalui internet. Kemudian peran yang ketiga itu penggunaan alat-alat kedokteran yang mempergunakan aplikasi komputer, salah satunya adalah USG, ultrasonografi. Kemudian peran yang ke-8, teknologi nirkabel. Melalui jaringan nirkabel, dokter dapat selalu terkoneksi ke dalam database pasien tanpa harus terganggu mobilitasnya. Kemudian peran yang ke-8, pencarian dan penetapan
dan informasi obat-obatan. Kemudian peran yang ke-10, penggunaan biosensor. Biosensor merupakan satu alat instrumen elektronik yang bekerja untuk mendeteksi sampel biokimia. Contoh paling sederhana adalah alat uji diabetes. Kemudian, peran teknologi di rumah sakit. Ada beberapa peran. Fungsi teknologi sangatlah banyak bagi rumah sakit, karena dapat membantu tenaga kesehatan untuk menyelamatkan ribuan nyawa setiap harinya. Berikut beberapa peran teknologi di rumah sakit. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses data. Kita tentunya paham bahwa data yang dimiliki institusi pelayanan kesehatan tergolong sangat rumit. Dengan adanya aplikasi yang menghubungkan staf rumah sakit dengan pusat data yang terintegrasi, rumah sakit yang kita kelola tidak perlu lagi kerepotan dalam mencari data pasien di pusat arsip dan membongkarnya satu persatu. Kemudian, peran yang kedua, mengecek data secara real-time. Dalam banyak kasus, pasien sering dihadapkan dengan kondisi bahwa waktu adalah segalanya. Oleh karena itu, fungsi teknologi informasi dalam pengecekan data real-time dapat memangkas waktu yang sebelumnya terbuang karena pencarian data yang dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga, kecepatan dalam komunikasi antar petugas. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, petugas tidak perlu lagi terburu-buru memberikan dokumen milik pasien kepada petugas lainnya. Hal ini tentunya lebih efisien karena petugas hanya perlu mengakses data pasien melalui komputer. Dengan begitu, diagnosis dokter dapat dilakukan dengan cepat. Fungsi yang keempat yaitu memudahkan dalam pengolahan data. Dengan bantuan teknologi, dalam bentuk kehadirannya sistem informasi di rumah sakit, divisi IT rumah sakit dapat menggunakan data tersebut untuk berbagai kebutuhan. Contohnya seperti pencatatan rekam medis, pembuatan laporan RL untuk Kementerian Kesehatan, hingga untuk evaluasi pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang kelima, komputerisasi pelayanan. Di masa pandemi, sebisa mungkin kita harus menghindari aktivitas tatap muka secara langsung, termasuk peranan dokter dalam memberikan layanan konseling dan konsultasi yang berhubungan dengan pemberian resep obat harus dilakukan secara online. Kemudian, materi selanjutnya yaitu peran teknologi informasi untuk administrasi rumah sakit. Penggunaan teknologi informasi sendiri di bidang kesehatan sebenarnya telah dimulai sejak lama pada tahun 1969 di Amerika. Agency for Healthcare Research and Quality atau AHRQ menjadi salah satu lembaga yang menginisiasi penggunaan teknologi informasi untuk penelitian di bidang kesehatan tersebut. Pada salah satu studi yang dilakukan di Inggris, ditemukan bahwa rumah sakit yang menggunakan sistem Electronic Health Record atau EHR dan Electronic Medical Record atau EMR memiliki tingkat angka mortalitas yang rendah dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak menggunakan sistem tersebut. EHR sendiri diyakini dapat membantu mengurangi kesalahan penginputan peresepan dan menyediakan akses untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dalam alur kerja, serta memberikan kewaspadaan terhadap terjadinya medication error. Nah, kita masuk ke materi teknologi internet. Internet merupakan kepanjangan dari interconnected networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global. Dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, satelit, dan lainnya. Internet terhubung dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Internet adalah sebuah dunia maya jaringan komputer atau interkoneksi yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi seperti telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Fungsi internet.
Ada 4 fungsi internet. Di antaranya, yang pertama itu internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsfeed, FTP, dan www atau World Wide Web, merupakan salah satu jaringan situs dari situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Kemudian, fungsi yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi komunitas. Internet membentuk masyarakat baru yang beranggotakan para pengguna internet dari seluruh dunia. Dalam komunitas ini, pengguna internet dapat berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya. Manfaat internet. Manfaat internet diantaranya adalah kita dapat berkomunikasi secara individual atau secara massal dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja di seluruh dunia, hanya dalam waktu beberapa detik saja. Yang kedua, kita juga dapat menyebarkan atau mempublish informasi yang kemudian bisa diakses dari mana saja di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, kita dapat berkomunikasi secara langsung atau real time melalui telepon dan image video processing. Yang keempat, kita bisa melakukan chat melalui jaringan gratis chat yang sangat luas, yaitu MIRC. Nah, internet ini walaupun manfaat dan fungsinya itu sangat banyak, tapi setiap hal itu pasti mempunyai dampak positif dan negatif, termasuk internet. Yang pertama, kita akan bahas dampak positif internet. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua, media pertukaran data. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Kemudian yang ketiga, media mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Selanjutnya, dampak positif internet yang keempat yaitu kemudahan memperoleh informasi. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia bisa tahu apa saja yang sedang terjadi. Apalagi hal-hal yang viral itu sangat gampang sekali kita dapatkan informasinya gitu. Tapi ada juga informasi yang tidak benar atau sering dapat berita-berita hoax gitu. Jadi kita harus teliti dalam mencerna informasi. Kemudian fungsi yang kelima, lahan informasi. Internet bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain misalnya. Kemudian yang terakhir, kemudahan bertransaksi. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga kita tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan, seperti belanja online. Itu kita cuma perlu mesen lewat HP ya, kita bisa langsung dapat barangnya. Dan kita cuma tinggal nunggu beberapa hari saja. Selain dampak positif, internet juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini sering dilakukan orang yang kecanduan internet. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar, menyebabkan dunianya berubah menjadi dunia internet atau dunia maya. Ini sangat disayangkan sekali. Kemudian yang kedua, minimnya sosialisasi dengan lingkungan. Ini cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial pelajar. Mereka yang seharusnya belajar bersosialisasi dengan lingkungan justru lebih banyak menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya. Akibatnya kemampuan verbal pelajar pun jadi menurun. Kemudian yang ketiga, boros. Akses internet, khususnya untuk membuka jejaring sosial media jelas berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan biaya internet di Indonesia yang cenderung masih mahal bila dibandingkan negara-negara lain. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai pemborosan karena tidak produktif.
Tapi lain soal jika kita menggunakan internet untuk kepentingan bisnis. Kemudian yang keempat, menangkap kesehatan. Terlalu banyak melihat di depan monitor tanpa melakukan kegiatan apapun, tidak pernah olahraga, sangat berisiko bagi kesehatan, karena penyakit itu akan mudah datang. Seperti penyakit mata adalah gangguan yang paling mungkin terjadi, karena mata kita terlalu lama melihat layar monitor tuh jadi akan mengganggu fungsi dari mata kita seperti mata menjadi merah, sakit, bahkan bisa buat mata kita mimpi. Kemudian waktu belajar berkurang. Ini sudah jelas bagi pelajar. Terlalu lama bermain internet akan mengurangi jatah waktu belajar. Kemudian kurangnya perhatian untuk keluarga. Bagi mereka pecandu internet, teman-teman di dunia maya adalah nomor satu. Tidak jarang perhatian mereka terhadap keluarga menjadi berkurang. Kemudian, tersebarnya data pribadi. Data di internet mudah sekali bocor, apalagi yang sangat gampang di-hack. Jadi, kita harus menyimpan dengan benar data-data pribadi kita, karena jika ada orang yang berniat jahat, bisa sangat mudah mereka untuk mendapatkan data kita untuk digunakan untuk hal-hal yang sangat tidak baik. Kemudian, mudah menemukan sesuatu berbau pornografi. Mudah sekali bagi para pecandu internet menemukan sesuatu yang berbau pornografi dan seks. Karena kedua hal itu adalah hal yang paling banyak dicari di internet dan juga paling mudah untuk ditemukan. Mudah rawan terjadi perselisihan, tidak adanya kontrol dari pengelola jaringan internet terhadap para anggotanya, dan ketidakdewasaan pengguna internet membuat pergesekan antar pengguna jaringan sosial media sering sekali terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu rawan penipuan. Nah, materi yang selanjutnya itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Nah, bisa kita lihat di gambar, ini adalah perkembangan industri mulai dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Nah, dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu yang pertama, Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menyalakan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antar muka pengguna. Kemudian yang kedua ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. AI ini sering kita sebut dengan kecerdasan buatan seperti pada robot. Kemudian yang keempat, cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login untuk menggunakan cloud
untuk dapat mengkonfigurasi peladen atau server melalui internet. Contohnya, hosting situs web berbentuk peladen virtual. Kemudian terakhir yaitu additive manufacturing. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3 dimensi atau sering dikenal dengan istilah 3 dimensi printing. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Nah, materi yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan dan rumah sakit. Selain untuk pelayanan medis, pelayanan lain, misalnya di bidang kesehatan masyarakat, informasi kesehatan juga sudah berbasis internet. Pengelolaan data kesehatan yang sudah berbasis internet ini misalnya aplikasi Komdat, data akses sanitasi melalui aplikasi Smart SDBN, data imunisasi terpadu melalui aplikasi Simundu, dan lain-lain. Pola penyebar luasan informasi kesehatan juga sudah melalui website kesehatan, media televisi, dan lain-lain. Sistem penyembuhan secara konvensional juga sudah mulai berkurang. Nah, ini gambar robot yang tadi saya jelaskan, yaitu yang menggunakan sistem AI atau kecerdasan buatan. Jadi, robot ini bisa melakukan apa saja seperti yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, perkembangan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan tentunya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Misalnya, kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan fasilitas kesehatan, sistem rujukan pasien yang cepat, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang ketersediaan kamar perawatan di rumah sakit, dan lain-lain. Tentunya, hal tersebut menjadi keinginan semua masyarakat. Nah, contoh pemanfaatan revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan seperti pada penggunaan aplikasi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melalui aplikasi online berbasis Android semakin memudahkan masyarakat mengakses pelayanan jaminan kesehatan. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu pada aplikasi Siswito. Kementerian Kesehatan juga sudah meluncurkan SISRUTE atau Sistem Rujukan Terintegrasi yang merupakan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT untuk meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai kebutuhan medis pasien dan kompetensi pasienkes. Dengan SISRUTE, memungkinkan terintegrasinya sistem informasi rujukan pasien pada seluruh rumah sakit regional, rumah sakit kelas B, dan rumah sakit kelas khusus. Nah, kita sudah di ujung presentasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang teknologi informasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan tentunya presentasi ini masih banyak kurangnya. Jadi saya mohon untuk kritik dan saran yang diberikan agar presentasi selanjutnya bisa lebih baik lagi. Ya, saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.